Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini kami kelompok 3 akan membahas mengenai operasi binar dengan dosen pengampu Ibu Siti Masyarah MPD pada mata kuliah struktur aljabar grup. Kami kelompok 3 yang beranggotakan ada Radi Cibro, Eka Aulia, dan Dwi Kalsum. Nah, adapun materi yang akan kita bahas pada video ini, yang pertama ada operasi binar, sifat-sifat operasi binar, dan penerapan operasi binar. Langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu operasi binar. Operasi binar, yang dimana definisinya adalah jika sebuah himpunan, maka sebuah operasi binar pada adalah satu relasi yang menghubungkan setiap pasangan berurut untuk setiap S1, S2, elemen S ke tepat satu unsur dan diberi notasi dengan S1 star S2. Notasi yang digunakan untuk menyatakan operasi binar adalah tambah kali star, dot, beda stangkuk, dan tensor. Hasil dari sebuah operasi, misalnya star, pada unsur A dan B akan ditulis sebagai A star B. Selanjutnya kita masuk ke contoh. Yang pertama, penjumlahan A star B sama dengan A tambah B adalah sebuah operasi binar pada himpunan bilangan bulat positif atau Z positif. Yang kedua, pengurangan A star B sama dengan A kurang B bukanlah operasi binar pada himpunan bilangan bulat positif, tetapi merupakan operasi binar pada himpunan bilangan bulat Z. Yang ketiga, perkalian A star B sama dengan A kali B adalah sebuah operasi binar pada Z positif, Z, R, atau Q. Yang keempat, pembagian A star B sama dengan A per B adalah sebuah operasi binar pada Q positif atau R positif, tetapi tidak pada Z positif atau R atau Q. Selanjutnya kita masuk ke sifat operasi binar. Yang pertama komutatif, yaitu jika A star B sama dengan B star A untuk setiap A dan B. Yang kedua asosiatif, jika A star B star C sama dengan A star B star C untuk setiap A, B, dan C. Ketiga, mempunyai identitas. Jika terdapat I sedemikian sehingga A star I sama dengan I star A sama dengan A untuk setiap A identitas kiri. Jika terdapat I1 sedemikian sehingga I1 star A sama dengan A untuk setiap A identitas kanan. Jika terdapat I2 sedemikian sehingga A star I2 sama dengan A untuk setiap A. Yang keempat, mempunyai sifat inverse. Jika untuk setiap A terdapat A inverse, sedemikian sehingga A star A inverse sama dengan A inverse star A sama dengan I, di mana I-nya ini adalah unsur identitas untuk operasi binar. Sedangkan A inverse ini disebut inverse dari unsur A. Yang kelima, distributif terhadap operasi penjumlahan. Jika untuk setiap A, B, dan C itu berlaku A star B tambah C sama dengan A star B tambah A star C. Ini merupakan distributif kiri. Nah, untuk distributif kanannya adalah B tambah C star A sama dengan B star A tambah C star A. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh. Yang pertama ialah operasi perkalian bersifat distributif terhadap operasi penjumlahan. Karena untuk setiap bilangan A, B, dan C itu berlaku A kali B tambah C sama dengan A kali B tambah A kali C.
dan B tambah C kali A itu sama dengan B kali A tambah C kali A. Yang kedua, untuk operasi penjumlahan itu tidak bersifat distributif terhadap operasi perkalian. Kenapa? Karena terdapat P, Q, dan R di mana P tambah Q kali R tidak sama dengan P tambah Q kali P tambah R. Misalnya, 1 tambah 2 kali 3 tidak sama dengan 1 tambah 2 kali 1 tambah 3. Selanjutnya kita akan membahas penerapan operasi biner. Nah, di bagian 3.3.1 ada bilangan kompleks. Bilangan kompleks adalah bilangan yang dapat disajikan dalam bentuk A ditambah B kali imajiner atau A tambah imajiner kali B, di mana AB elemen R dan I sama dengan akar minus 1. Nah, I pangkat 2 sama dengan minus 1. Kenapa? Akar minus 1 dikuadratkan itu hasilnya minus 1. Nah, kalau I pangkat 3 sama dengan I pangkat 2 dikali I. I pangkat 2 minus 1. Berarti minus 1 dikali I. Hasilnya minus I. Nah, kalau I pangkat 4 sama dengan I pangkat 2 dikali I pangkat 2. Berarti minus 1 dikali minus 1. Hasilnya 1. Nah, kalau I pangkat 5 sama dengan I pangkat 4 dikali I. I pangkat 4 1. Berarti 1 dikali I. Hasilnya I. Nah, selanjutnya ada di bagian 3.3.2 akar pangkat N dari satuan. Jika X pangkat N sama dengan 1, maka XK sama dengan kosinus 2K kali V per N ditambah imajiner sinus 2K kali V per N, di mana N-nya itu 1, 2, 3 sampai ke N dan K-nya itu 1, 2, 3 sampai ke N. Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh berikut. Nah, di sini ada contoh, tentukan nilai X jika X pangkat 3 sama dengan 1. Nah, penyelesaiannya itu kita memakai rumus yang tadi, XK sama dengan kosinus 2K kali V per N ditambah imajiner sinus 2K kali V per N. Nah, kita mulai dari X1 dan K-nya itu kita mulai dari 1. Jadi, kosinus 2 kali 1 kali V per 3 ditambah imajiner sinus 2 kali 1 kali V per 3. Kenapa dapat 120? Jadi, 2 kali 1, 2 dikali 180. Jadi 2 kali 180 itu 360 dibagi 3 hasilnya 120. Begitu juga yang sinus ini. Jadi kosinus 120 derajat itu minus setengah dan sinus 120 derajat itu setengah akar 3. Setelah itu kita akan mencari X2-nya. Dan K-nya itu sekarang 2. Kosinus 2 kali 2 dikali V per 3 ditambah imajiner sinus 2 kali 2 kali V per 3 sama dengan kosinus 240. Kenapa dapat 240? Jadi 2 kali 2 itu 4. 4 dikali 180 itu 720. 720 dibagi 3 yaitu 240. Begitu juga dengan yang sinus. Jadi kosinus 240 ditambah imajiner sinus 240 sama dengan minus setengah dikurang setengah imajiner akar 3. Nah, sekarang kita lanjut ke X3 dan K-nya itu 3. Jadi kosinus 2 dikali 3 kali 180 per 3 ditambah imajiner sinus 2 kali 3 kali V per 3. Nah, jadi 2 kali 3, 6. 6 kali 180 itu 1080 dibagi 3 hasilnya 360 derajat. Jadi kosinus 360 derajat ditambah imajiner sinus 360 derajat hasilnya 1. Sehingga kita dapatkan X-nya itu yang pertama minus setengah ditambah setengah imajiner akar 3 dan minus setengah kurang setengah imajiner akar 3, 1. Selanjutnya ada bilangan satuan. Bilangan satuan atau unit number adalah bilangan prima relatif terhadap Zn atau bilangan bulat modulo n yang lebih kecil dari n dan biasa dituliskan dengan UN. Angka 1 pada UN dikatakan unsur kesatuan atau unity. Berikut ada contoh, yaitu tentukanlah unsur-unsur dari U12, kemudian buatlah tabel Cayley pada operasi perkalian. Apakah U12 tertutup pada operasi biner perkalian? Nah, langsung saja kita masuk kepada penyelesaian, yaitu kita tentukan dulu anggota dari si U12.
Kan prima relatif itu adalah bilangan bulat yang tidak memiliki faktor persekutuan selain 1. Jadi anggota dari U12 itu ada 1, 5, 7, dan 11. Nah, selanjutnya kita membuat tabel Cayley-nya. Kan tadi operasi perkalian, jadi kita buat tabelnya 5 ke samping dan 5 ke bawah, di mana kita kalikan 1 dikali 1 itu kan 1, 1 kali 5, 5, 1 kali 7 itu 7, dan 1 kali 11 itu 11. Nah, hasil perkaliannya ini kita modulkan terhadap 12. Seperti 1 dikali 5 kan 5. 1 dikali 5 dikali 5 itu kan 25. Nah, kalau kita modulkan terhadap 12, maka hasilnya 1. Begitu juga seterusnya sampai dengan 11 dikali 11. Kita modulkan terhadap 12, maka hasilnya adalah 1. Nah, dari tabel kita bisa lihat bahwa jelas tertutup karena tidak ada anggota lain atau tidak ada unsur lain selain unsur di U12. Nah, jadi itulah dia cara penyelesaian dari contoh soal yang sudah kita ketahui sebelumnya. Nah, berikut teman-teman ada latihan soal yang harus dikerjakan oleh teman-teman, yaitu yang pertama misalkan A 0,1 didefinisikan operasi biner sebagai A star B sama dengan A dikali B ditambah B. Sehingga teman-teman bisa membuktikan bahwa A itu tertutup terhadap operasi biner. Lalu yang kedua juga buktikan bahwa U16 tertutup pada operasi biner perkalian. Kemudian buktikan sifat komutatif, asosiatif, identitas, dan inverse. Nah, sekian video pembahasan materi mengenai operasi biner. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.